Oke, welcome back. Lanjutin challenge, guys. Ya, tanggal 7 Agustus siang hari jam 10.44 siang hari Jumat di tahun 2026 ini ya. Lanjutin challenge part keempat. Part keempat. Ya tadi gua melakukan beberapa entry ya ini ya. Cuma nominal kecil nominal kecil. Kita coba lakukan perlay lagi, cuy. Tergantung durasi ya. Kalau durasinya seperti kemarin di 27 menit, ya mungkin akan gua edit lagi, akan gua percepat ya videonya. Itu 1,5 kali itu yang kemarin tuh, yang 43. Yang 43 itu 1,5 kali kalau nggak salah. Gua cepetin ya, biar bersihnya jadinya di 15 menit. Oke, gua pantau market ini misal apa, gak enak coy. Tuh, gak enaknya tuh pergerakannya nggak seluas crypto index ya. Kita bisa tambahin market lain, misalnya Solana gitu. Lihat aja nih, frame 1 menitnya acak-acakan. Tiba-tiba naik, tiba-tiba turun tuh, nggak stabil, banyakkan diemnya. Jadi tekanan harganya tidak nggak bisa diprediksi gitu ya. Coba Cloud, Cardano kok Cloud. Ini frame 5 secondnya aja begini, kita bandingin sama crypto ya. Di frame 5 secondnya ya, tuh beda kan. Nah ini kan tuh lemes sekali ini yang pergerakannya, konsisten gitu. Nah kalau ini beda kan, kebanyakan diemnya, tiba-tiba lompat gitu. Jadi sulit untuk diprediksi. Ya, contoh misal kita buka GBP CHF, oh, sama nih 5 secondnya seperti ini, acak-acakan. Kalau 1 menit sih emang nggak kelihatan, cuman akan berpengaruh saat kita entry posisi. Ya, kita entry tes coba 14.000 ya. Oke, ini kan udah pindah nih. Oke, bukan melakukan buy. Nah, lihat ya. Tuh, lebih banyak diamnya. Jadi kesempatan dia untuk apa? Enggak seperti proses di harga kripto ya, kripto indeks ini. Jadi dia bisa bikin ini apa? Tekanan-tekanan tertentu gitu. Kalau ini kebanyakan lebih diem, kebanyakan diemnya daripada pergerakan si harganya. Ya positifnya sih nggak mudah kegocek. Positifnya sekalinya begini udah anteng gitu, aman. Nah, nah itu buy lagi misal. Ya udah, yang penting pindah candle open. Jadi nggak bisa layering ya kalau di sini. Lebih baik satu klik aja. Kalau di market-market yang ya bisa dibilang ini stabil ya, nggak bisa layering. Cuman karena nggak bisa layering, jadi untuk nominal besar itu agak ngeri. Ketika nominalnya sudah bukan puluhan ribu ya, jadi agak ngeri aja kayak gini nih. Ini udah nggak ada harapan untuk dia naik lagi gitu. Beda dengan crypto index. Ya ada plus minusnya juga sih masing-masing market itu. Kan yang penting kita pahami dulu apa namanya karakteristik si market ya. Kita lebih nyaman di crypto ya udah di crypto index aja terus. Nah udah nih, nah coba kita perbedaannya di sini ya. Nah, kalau di sini misal ini kan udah kejauhan perpindahannya. Nah, nominalnya nggak apa-apa lah. Nah ini masih bisa layering bro. Jadi masih bisa untuk layering, kita punya kesempatan begini tambahin. Nah gitu tuh. Masih ada opsi begitu tuh. Jadi nominal tuh bisa dipecah. Tidak satu klik. Nah, karena dia aktif ya. Si marketnya tuh lebih cenderung aktif ketimbang market lain. Kalau gua sih lebih nyaman di sini, di market ini daripada yang lain. Oke, waktunya cari hasil untuk part 4. Kita dulu lihat dulu di sini. Gua tadi udah menghasilkan $307 ya. Ini 70.000, gua pakai 280 aja. Oke, cukup. Step by step aja ya. Dikit-dikit aja. Gua panjangin. Ini akan 1 menit 30 detik ya untuk entry barunya. Penutupannya di candle berikutnya. Closing apa? Penutupan si hasil. Oke, record baru 7 menit durasi. Gua pakai OBS ininya, merekamnya. Oh iya, lupa liatin akunnya. Nah, ini akun realnya, ini akun demonya. Ya, historinya. Oh yang ini nih bahaya nih, soalnya indikator yang bawah ini patah ya. Ini bisa-bisa bullish nih. Cuman yang masih sudah menunjukkan dia akan terjadi penurunan ya. Udah dimulai dari sini ya. Udah dimulai. Artinya besar kemungkinan ini bisa drop lagi nih ke harga ini nih, paling nggak ke area sini dropnya. Jangan lupa juga sambil cek time frame besarnya arahnya lebih kemana. Seperti time frame 5 menitnya ya kan. Oke, patah lagi ya bagian ini. Gua open 2 menit aja ke 54, tetap sell. Ya pasti udah berkurang nih hasilnya nih. Tadi yang $300 itu ya.
Coba lihat. Nah, tinggal 188 berkurang kan? Berkurang 118. 112 berkurangnya. Nggak apa-apa, step by step saja. Wah, 1 menit ini langsung selesai nih coy. 2 menit gua. Karena manjangin ini ya, manjangin apa dia menuju momentum tuh. Bisa lah gua tambahin lagi nih, 2 aja. Satu lagi. Aduh, sebentar lu bawah sih ya. Bisa ada kesempatan. Nggak bisa, udah terlalu bawah. Oke, tinggal 7 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, masuk semua nih. Push. Nice. Ini gua bisa nih open sell lagi. Cuman ini ngeri koreksi di sini nih, kan dia patah nih. Gue panjangin lagi aja selama 3 menit aja. Ngikutin arah si MACD. Ini yang durasi 2 menit. Ke candle berikutnya. Ke candle berikutnya. 5 layer, 6. Nah, ini ngeri koreksi nih. Di candle ini ngeri koreksi ya, yang sekarang ya. Karena ini sudah nyentuh support di sininya. Oke, karena gua lebih ngikutin ke MACD-nya, ini harusnya momentum drop dulu. Cuman dilawan sama yang ini nih, gak sinkron nih. Kalau nggak sinkron ini cukup ya riskan ya. Coba kita sambil cek di frame besarnya ya. Oh, 5 menit menuju naik, bro. Menuju naik frame 5 menitnya. Sampai 10, jam 11 ya. Menuju naik nih, baru ada SAR 3 nih di 5 menitnya ya. Ini masih momen naik sih kalau frame 5 menit ya. Oke, untuk yang sekarang gua tambahin nih. Gunakan hasilnya aja ya. Kebanyakan, bro. Oke, pindah lagi ke frame kecil. Kita stay di frame 15 second untuk mantaunya biar kelihatan. Coba cek lagi hasilnya. Oh, masih ada profit 236 ya. Udah 13 menit durasi. Oke, mantap, masuk semuanya, bro. Gue sambil cek hasilnya aja ya. 393, berarti nambah 93 dolar. Step by step aja. Oh, ini sudah over nih. Sejajar dengan support ini nih. Gua akan buy di sini, tapi tunggu dulu untuk candle berikutnya aja. Oke, langsung buy di sini. Oke, ikutin ini ya. Ini jadi momentum nih, tapi di frame kecil lah 15. Jadi akan menjadi pola ini kan ya di MACD-nya. Berikutnya ini akan apa? Pada diagram baru hijau 1 2 3 gitu. Dan seterusnya. Artinya kalau di 1 menit, kalau melihat seperti ini 1 menit ya berarti per 10 candle. Kalau melihat seperti ini di frame 15 detik ya berarti kita kotakin segini nih momennya. Nah, begitu ya. Kalau di frame 1 menit ya berarti per 1 candle itu. Kalau melihatnya di frame 5 menit ya per 1 candle di 5 menit. Ya, pindah candle ya melihat momen begini, oh ya udah buy selama artinya selama 5 menit ke depan akan cenderung bullish, begitu aja simpelnya. Oke, masih nggak kuat ya apa naiknya. Oh, masih drop coy. Gua sell lagi di sini. Wah, udah ngelawan sini. Udah ngelawan naik ini. Udah segini aja. Gua tetap kontrol sama saldo ya. Walaupun kliknya berlayer-layer apa kontrol banyaknya jumlah di saldo sisanya. Jadi menggunakan hasilnya aja sebagian hasil yang di entry kan. Oke, masuk. Masih belum maksimal ya hasilnya ya. Satu, oke, gini segini aja lah. Ini baru 3 nih. Cuma 280.000 ya. Gua naikin jadi 700 biar nggak terlalu banyak klik. Satu di sini layering-nya. Satu lagi. Dah. Sambil pantau di 15 second. Wih, udah mulai nih, udah mulai up nih. 15 second-nya nih. Jangan cari ini nih. Udah penembusan ini ya. Gua langsung buy di sini untuk candle berikutnya.
sebenarnya nggak boleh sih, harus pas perpindahan candle paling bagus. Nah ini baru perpindahan candlenya di sini, di yang open terbawah nih. Jangan bilang ini bearish lagi ya, ini berubah soalnya coy, lemah ini, udah ditolak nih naiknya nih. Coba 1 menitnya. Oh enggak sih, harusnya bullish sih, soalnya masih di atas MA ya. Jangan bilang sideways. Makanya batasi kliknya ya. Udah 18 menit. Sepertinya ini panjang lagi nih. Panjang lagi nih durasi nih. Anjir, dapat sebagian. Wah, ngebug. Refresh dulu. Oke, gua panjangin ke 05 aja lah. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup panjang nih ya. 7 klik cuy. 11.04 gua tambahin lagi lah. Tetap buy. Untuk candle berikutnya ya. Lemah sih naiknya sih. Ini masih dominan turun sih. Tapi harusnya ngejar SAR ini nih. Ya, harusnya ngejar SAR ini. Ngejar SAR atas. Harusnya. Panjangin lagi yang 07. Gua tetap buy. Ya kalau 44 ini menguras hasil kemarin ya sudahlah. Ini 07, 06. Jadi per menit ada posisi ya. Setiap closing terakhir per menitnya ada posisi. Ini. Yang candle ini juga ada, ini berikutnya ada, berikutnya ada, berikutnya ada. Setiap closingnya. Ah, nggak dapet cok. Mana banyak ini nih? 7. Dapat sih sebagian tapi sebagian. Oke, lihat ya. Harusnya dia ngejar ini nih, ngejar SAR atas nih. Harusnya ngejar SAR atas. Gua tambahin 10 untuk candle. Oh masih 06 tapi coy, masih di sini, bukan candle yang sekarang. Aduh, salah. Kupret. Udah mulai barbar dikit ya ini ya. Ini sudah mulai barbar namanya sih. Untuk segini entry-nya mulai barbar. Sudah mulai barbar. Harus nembus SAR atas nih. Cuman SAR bawahnya belum muncul sih. Udah 21 menit, coy. Harus dicepetin lagi nih video nih. Biar durasinya nanti diupload tidak panjang ya. Yang bawah doang dapatnya. Dapatnya yang bawah doang. Ah, buset. Tuh. Gua sisain 60 lah ya. Wah, sideways coy, datar paketnya cok. Datar marketnya. Asem. Nah, malah cenderung turun dia. Gue cek di frame 5 menit nih, terjun dia. Kampret. Gue naikin lah jumlahnya. Per 1 menit aja. Oke, 14 juta. 5 klik ya. Nah, udah mulai barbar banget ini. Udah mulai barbar banget, coy. Oke, masuk. Gua sell lagi. 5 juta. Oke, baru 4. Oke, 14 lagi nih. Oke, 14 juta lagi. Wah, ini udah mulai barbar banget nih. Angkanya udah di luar persentase ya. Nggak boleh sih. Terlalu besar untuk persentase entry-nya dari total saldo. Oke, masuk. Gak baik lagi sih. Aduh, mau entry sell lagi. Nggak keburu cuy, terlalu terjun. 2 aja lah. Ini pasti hasilnya udah nggak ada pasti ya.
masih $224. Buset, durasi udah 25 menit. Durasi udah 25 menit coy. Ini targetnya sampai 500 ya, target dari member. Oke, itu dulu hasilnya 356. Tadi udah nambah 90 ya, sekarang tinggal 56 nambahnya. 3 aja 4,2. Oke, fokus. Yuk naik dulu. Nice, aman. Oke, udah nyentuh 90 saldonya. Lihat hasilnya. Oke, udah 555. 60 sini ya. Enggak bener, 0,9. Coba kita lihat di per menitnya. Masih patah lagi sih. Harusnya ini sampai sini aja nih, lanjut drop lagi harusnya nih. Ini batas dia berusaha naik atau koreksi. Gua akan share lagi untuk candle berikutnya. 1,4 juta. Oke, udah 4, 5,8. 7 juta. Oke. Masih ada kesempatan untuk nambah layar. Di sini 2 langsung ngepasin saldo. 10 ini ya. 9,8. Yuk, turun semuanya, kasih. Nice. Yuk, go. 1 aman. Yes, cukup. Udah 1000 ya. Udah $1000 coy. Nambah 700 ya. Harusnya beres lagi sih, karena ini batasan untuk dia koreksi ya. Sampai sini aja kan tuh. Pas di sini. Oke, sekali lagi, satu kali lagi entry, masuk gak masuk gua ini ya, apa stop. Durasi 29 menit, bener seperti kemarin coy. 39, buset. Oke, pindahin dulu, bye-bye. 2 layer saja. Harusnya pas jadi 100 nih. Targetnya masih 400 lagi coy, masih jauh ya. Step by step aja, pelan-pelan, tahap demi tahap aja. Target masih jauh. Permintaan untuk challenge ini di 500 juta. Apakah berhasil? Iya kan? Berapa lama kira-kira berhasilnya? Oke, pas ya. 100 sudah jadi 100. Berarti di sini $1.153. Oke, cukup ya untuk pas nih 31 menit nih, setengah jam ya. Udah cukup untuk part keempat ini, untuk challenge trading ini. Kita lanjutkan lagi di next, lanjutin di part kelima nanti ya. Oke, sekian dulu di momen sih, tapi udahlah, udah cukup dulu, stop dulu untuk menanggulangi kemungkinan kerugian yang timbul. bisa jadi karena sifat tamak itu bisa yang tadinya hasil malah hilang biasanya. Jadi stop aja, apapun kondisi marketnya, mau itu bagus dilihatnya, itu pancingan psikologis ya. Jadi lebih baik udah stop aja. Sama halnya dengan kondisi minus juga. Lagi kondisi minus, apapun yang dilihatnya di market itu kelihatan bagus, apapun, udah stop dulu, lanjut besok aja atau nanti lagi. Itu berlaku ke semuanya ya. Jadi tidak hanya ketika saat profit, saat minus pun juga demikian, sama saja aturannya. Oke, sekian dulu ya. Ini akan gua edit, gua percepat ininya, videonya agar durasinya menjadi sekian kisaran 15 menit lah, setengahnya dari ini. Ini kan udah 33 menit ya. Jadi akan gua percepat biar durasinya ketika diupload hanya 15 menit. Oke bro, itulah sesi part keempat ini. Kita lanjutin next video di part kelima. See you.